Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat pecinta ternak kambing dimanapun berada, kembali bertemu dengan channel kami, Pak Muji Ternak Kambing. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan mereview kembali kegiatan yang ada di peternakan kambing Barokah Mandiri milik Pak Mujiana yang ada di Desa Gedong Sari, RT 1 RW 1, Kecamatan Banjarjo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Kegiatan apa yang akan direview? Ikuti terus channel kami ini, dan tentunya kami mohon bantuan kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini untuk di-subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya sehingga teman-teman, sahabat-sahabat semuanya dapat memperoleh video dari kami yang terbaru secara gratis. Kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe, sudah memberikan komen, diucapkan terima kasih. Teriring doa, mudah-mudahan sahabat-sahabat semuanya diberi kemudahan dalam segala urusan, diberi kelonggaran dalam usaha, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi kesehatan. Amin ya robbal alamin. Baik guys, kita lanjutkan kembali review kita. Pada kesempatan ini kita kembali ke lahan HPT kita, lahan hijauan pakan ternak kita, untuk melihat kembali kegiatan yang ada di lahan kita. Saat ini di wilayah Blora pada khususnya, dan di wilayah Indonesia pada umumnya sudah mulai memasuki akhir musim penghujan, jadi masuk ke musim kemarau. Tetapi di wilayah Blora khususnya ini hujan masih cukup lumayan tinggi intensitasnya. Untuk itu di akhir musim penghujan ini kita akan kembali memperbanyak menanam HPT ya, sebelum masuk musim kemarau. Nah, khususnya yang kita perbanyak ini adalah singkong karet ya guys, ya, yang daunnya sangat bagus untuk ternak kambing kita, dan juga sangat bagus juga untuk di sayur atau dimasak karena daunnya memes ya, kalau orang Jawa mengatakan seperti itu. Dan cara menanamnya juga cukup mudah. Nah, seperti yang terlihat di dalam video kita ini, cukup diruncingkan ujung pangkalnya, kemudian ditancapkan di tanah yang masih gembur atau masih basah ya guys. Nah, ini cukup mudah, jadi istilahnya di stack ya. Jadi saya kira tidak ada kesulitan untuk menanam singkong karet ini, karena sangat mudah sekali, dan ini sangat membantu ya guys ya untuk mencukupi kebutuhan ternak kita. Jadi contohnya, nah ini sudah bisa kita panen daunnya. Ini baru kita tanam beberapa waktu yang lalu ya, pertengahan musim hujan ini sudah bisa kita panen seperti ini. Dan ini daun singkong ini sangat bagus untuk ternak kita. Tentunya kita campur dengan hijauan yang lain. Nah, ini kebetulan lahan kita ini yang di depan ini guys ya, ini di tepi jalan kampung ini. Ini kita tanami singkong karet karena lokasinya yang kurang begitu bagus ya guys ya, karena di kanan kirinya ini ditumbuhi atau ditanami pohon jati, sehingga kalau orang Jawa mengatakan itu kayoman ya.
kita tanami rumput itu nggak bisa tumbuh dengan bagus. Rumput pekcong maupun odot itu nggak bisa tumbuh. Maka ini kita ganti, kita tanami dengan singkong karet seperti ini. Nah, ini kita potong, kemudian kalau sudah agak besar kita perbanyak seperti ini. Mudah sekali, menanamnya sangat mudah sekali, terutama pada saat musim penghujan dan akhir musim penghujan semacam ini. Yang penting tanahnya masih gembur, masih basah ya, itu cukup mudah untuk tumbuhnya. Kemungkinan hidup itu besar sekali, sekalipun berada di daerah yang tertutup atau atasnya itu banyak dinaungi tanaman besar yang lain seperti di lahan kita ini. Ini kita lihat itu di belakangnya itu pohon jati yang sudah cukup besar. Nah, ini pohon jatinya mau dipangkas atau ditebang ya masih belum begitu besar, sehingga kita biarkan dulu. Nanti jatinya kalau sudah bisa dipakai untuk bahan baru kita potong. Kemudian banyak juga ditumbuhi tanaman-tanaman rumput liar semacam ini. Maka ini kita perbanyak dengan tanaman singkong karet semacam ini. Dan sahabat-sahabat tidak perlu khawatir, tidak perlu takut apakah daun singkong itu tidak menimbulkan keracunan atau menyebabkan kambing menjadi mabuk atau kembung dan sebagainya. Nah, tentunya ada caranya ya guys ya. Tentunya kalau belum biasa itu sebelum diberikan dilayukan dulu ya. Jadi daun singkongnya dilayukan dulu. Seperti kita ambil pagi misalnya, dilayukan, sore baru kita berikan. Atau kalau mengambilnya sore, paginya baru kita berikan. Nah, itu kemungkinan untuk keracunan kecil ya, karena sianidanya sudah menguap. Selain itu juga kita campur ya, jadi jangan pakan tunggal hanya daun singkong saja, tapi kita campur dengan hijauan yang lainnya seperti rumput odot, pekcong, kemudian rambanan yang lain, tapi jangan dicampur dengan petai Cina atau kalau di tempat kami namanya melanding ya, kemelanding. Jangan dicampur dengan kemelanding, karena kemelanding itu racun sianidanya juga cukup tinggi, sehingga dikhawatirkan nanti racun sianida petai Cina dan daun singkong akan lebih dahsyat begitu. Sehingga kalau bisa jangan dicampur ya guys ya. Serta yang kedua, cara pemberiannya supaya tidak menimbulkan keracunan. Jangan sampai posisi kambing dalam keadaan perutnya kosong atau lapar ya, tapi berikan makanan yang lain dulu, diisi makan yang lain sehingga perut kambing itu sudah terisi. Nah, dengan demikian ketika kita berikan daun singkong itu perutnya sudah ada isinya dan daun singkong yang masuk ke dalam rumen kambing itu aman gitu. Itu kalau belum biasa. Tapi kalau sudah terbiasa diberi pakan daun singkong segar seperti di tempat kami ini, ya insya Allah tidak masalah ya, tidak ada problem ya. Artinya daun segar begitu kita pangkas langsung kita berikan itu tidak apa-apa, karena sudah terbiasa, sudah dilatih ya, sudah biasa, sehingga kambingnya tidak, alhamdulillah tidak mabuk atau tidak keracunan. Nah, ini upaya kita untuk memperbanyak jenis HPT ya, selain rumput, tanaman-tanaman yang lain juga ada, dan ini kita tambahkan, kita kembangkan dengan singkong karet. Nanti akan kita tunjukkan di lahan kita ini ya, di sebelah kiri kita. Nah, ini nanti ini kita tanami dengan singkong karet di batas pematang ini. Nah, ini contohnya kita tanami, ini baru aja kita tanam di pertengahan musim
penghujan kemarin. Nah, ini sudah tumbuh lumayan. Ini 1 bulan ke depan ini sudah bisa kita ambil ini daunnya. Nah, semakin sering kita ambil daunnya, itu kemungkinan untuk tumbuh itu semakin bagus, semakin besar ya. Nanti cabangnya akan tumbuh banyak. Apalagi kalau disertai dengan pemupukan, baik pupuk kandang maupun pupuk organik. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah tumbuh cukup bagus pertumbuhannya. Sudah ya 1 bulan nggak sampai lah ini sudah bisa untuk dipanen ya, daunnya. Nah, sehingga menambah variasi HPT kita. Tentunya juga akan menambah nutrisi untuk kambing kita. Jadi intinya kalau bisa kita tanam di lahan HPT kita itu berbagai macam tanaman yang bisa kita berikan kepada kambing kita, khususnya tanaman-tanaman yang mudah tumbuh, mudah hidup ya, baik di saat musim penghujan maupun di musim kemarau. Karena di wilayah kami di Blora khususnya itu kalau musim kemarau itu tanahnya sangat keras ya guys ya. Tanah keras dan apa istilahnya kalau di tempat kami itu namanya nelo ya, nelo. Banyak merekah gitu tanahnya. Nah, dengan ditanami tanaman singkong karet semacam ini, singkong ini sangat adaptif ya, artinya tahan terhadap kekeringan. Sehingga sudah kita buktikan, lain waktu akan kita tunjukkan ya tanaman kita yang sudah kita tanam beberapa tahun yang lalu, yang sekarang sudah tumbuh besar ya, tingginya itu sudah hampir 1 bangunan rumah, batangnya itu sudah sebesar paha orang dewasa, sudah besar sekali, yang itu kita gunakan sebagai bibit ya, bibitan kita potongi kemudian kita tanam di lahan kita ini. Ini tadi sudah kita perlihatkan. Nah, ini di sela-sela rumput ini juga kita tanami singkong ya. Nanti kita tunjukkan juga tanaman singkong kita yang baru kita tanam. Nah, ini baru kita tanam, sudah mulai tumbuh guys. Nah, ini sudah mulai tumbuh, ini baru kita tanam ya, sekitar 1 pekan yang lalu ya. Ada mulai tumbuh tunas baru, sangat mudah sekali dan gampang ya. Nah, ini gampang sekali tumbuhnya. Nah, ini kita tanam di pinggir ya, di pinggir bedengan atau kalau tempat kita ya namanya gulutan ya guys ya. Ini sekaligus sebagai penahan angin ya. Nanti kalau sudah cukup tinggi besar, ini bisa menahan angin sehingga rumput pekcong kita itu aman ya, insya Allah aman dari terjangan angin karena ditahan oleh ini singkong karet ini yang ketinggiannya juga cukup lumayan tinggi, yang tadi kita katakan hampir melebihi tinggi bangunan rumah, sehingga bisa menahan terpaan angin. Karena rumput pekcong itu kan tinggi juga, hampir rata-rata di atas 3 meter ya. Nah, ini kalau tidak ada penahannya, kalau kena angin itu kemungkinan roboh ya. Nah ini contohnya yang sudah tumbuh agak tinggi di tepi. Ini masih di lahan kita ya guys ya. Ini batas tanah kita. Nah ini sudah cukup tinggi. Yang sudah kita tanam lebih dulu ini. Nah, daunnya sudah lumayan. Ini juga 1 bulan yang akan datang sudah bisa kita panen juga ini. Nah, ini di tepi ini kita tanami agak rapat ini ya guys ya. Sekitar jarak 1 meter ini, 1,5 lah ya, 1,5 meter ini kita tanami. Karena tanaman singkong ini tidak seperti singkong yang lain ya, jadi kecenderungannya tinggi dan besar ini, dan daunnya juga lebar-lebar ya, besar-besar.
dan istilah bahasa Jawanya memes gitu ya. Kalau dimasak di sayur juga enak ya. Yang biasa ini yang bagian pucuk-pucuk itu sering diambil tetangga, diambil saudara-saudara kita itu untuk di sayur ya, minta untuk di sayur. Jadi selain untuk pakan ternak juga bisa untuk dikonsumsi manusia daunnya ini, dan daunnya tidak langu ya guys ya, enak sekali. Kemudian untuk buahnya ini kami selama ini belum pernah mencoba untuk mengambil ya, karena setelah kita tanam itu buahnya itu sangat besar sekali, sehingga ketika kita akan cabut itu ya gimana ya, eman-eman daunnya gitu ya, akhirnya kita biarkan saja. Buahnya itu kita biarkan sampai seperti akar gitu, keras sekali. Karena yang kita butuhkan itu juga daunnya. Sebenarnya buahnya pun itu juga bisa kita ambil ya guys ya. Nanti kita coba beberapa batang nanti kita cabut gitu, seperti apa buahnya. Kita juga pengen melihat nanti ya. Nah, ini yang contoh yang sudah kita ambil daunnya, masih segar, langsung kita berikan ke kambing. Alhamdulillah tidak masalah. Tapi ya kita campur-campur ya guys ya dengan hijauan yang lain. Ada rumput, ada angsana, ada daun pisang, ya, macam-macam ya kita berikan dalam posisi segar seperti ini. Tanpa kita chopper ini ya, langsung kita berikan ya. Alhamdulillah kambingnya sangat senang sekali, suka sekali. Nah seperti ini. Ya, ini yang kita lakukan ya guys ya, sehingga apapun yang sekiranya bisa kita manfaatkan, kita berikan kepada ternak kita ya, kita upayakan di akhir musim penghujan ini kita tanam ya, kita tanam sehingga lebih variatif pakan untuk kambing kita. Ini selain daunnya juga batang-batang muda itu juga termakan semuanya, nggak ada yang terbuang itu. Kambing sangat suka sekali. Ya, ini yang kegiatan review kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, sekaligus memberikan hiburan kepada saudara-saudara, sahabat-sahabat, khususnya pecinta ternak kambing dimanapun berada. Dan tentunya sebelum kami akhiri liputan ini, apabila dalam peliputan ini ada gambar, video, kata-kata, kalimat kami yang kurang berkenan di hati para pemirsa, kami tentunya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apa yang kami lakukan ini ya sekedar berbagi informasi, berbagi tip agar para peternak di luar sana, di luar komunitas Blora ya, bisa mengikuti apa yang kami lakukan bila bermanfaat. Tetapi kalau dianggap tidak bermanfaat ya diabaikan saja, anggap saja ini tidak ada. Baik guys, demikian liputan kita kali ini, dan kembali kami mohon bantuannya kepada sahabat-sahabat yang baru menemukan channel kami ini. Jangan lupa untuk di subscribe, like, share, dan komen, serta diaktifkan tanda loncengnya, sehingga kami lebih bersemangat lagi di dalam membangun konten ini. Dan tentunya sebelum kami akhiri, selalu kami ingatkan kepada sahabat-sahabat yang muslim tentunya, jangan lupa untuk sholat. Dan di hari yang di bulan Syawal yang masih bulan Syawal ini ya, maksudnya masih di suasana Lebaran ini,
Tidak lupa kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Sekian guys, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit dari Blora.